wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Good morning, students. Good morning. Good morning. How are you today? I am fine, and you? Alhamdulillah. Iya. Sehat semua ya? Sehat semua? Siap. Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Yes. Oke, semangat. Sehat, semangat. Itu yang utama ya. Walaupun kondisinya sekarang malah seperti ini, tapi tetap kita masih harus tetap bersyukur karena masih tetap diberi kesehatan dan semangat. Dan utama itu iman, ibadah. Ibadahnya harus tetap dijaga. Kalau bisa malah ditingkatkan. Oke ya, kelas 4 ini. Ini kelas 4. Kemarin ya 1 tahun ya. 1 tahun tiba-tiba naik kelas 4. Ya, kelas 4. Kelas 4 kalian ya. Ternyata ini sudah hampir 1 tahun setengah ya, tanpa terasa. Tanpa terasa ya. 1 tahun kemarin kalian sama sekali tidak masuk sekolah sama sekali ya. Ya memang keadaannya masih seperti ini ya. Belum memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka di sekolah. Apalagi sekarang ini, hari-hari ini perkembangannya malah semakin memburuk ya. Iya, sekarang jalan-jalan malah pada ditutupi ya. Pembelajaran tatap muka yang dulunya direncanakan pas waktu tahun ajaran baru ya, sekarang ini bisa dilaksanakan dengan pembelajaran tatap muka terbatas. Ternyata dibatalkan semua. Kita kembali lagi ke online. Nah, ya wis. Ya. Tapi kalian harus tetap semangat ya. Ya. Harus tetap semangat. Kalian sudah naik 1 jenjang dari kelas kecil ke kelas besar sekarang ya. Halo? Iya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kan kategori kelas kecil. 4, 5, 6 itu kategori kelas besar. Sekarang kamu masuk di kelas besar. Umpama ini kondisi normal, kalian sudah pulang setengah 3 ya. Enggak pulang jam 1 atau jam 2 ya, kalau dulu lupa sampai. Ya, sudah pulang full setengah 3 kalau kelas 4 ya. Berarti sudah kategori kelas besar. Ya. Selamat ya, kalian sudah naik 1 jenjang di kelas besar. Iya. Yang kemarin hasil rapotnya sudah bagus, dipertahankan ya. Yang sudah bagus dipertahankan. Yang bagus ditingkatkan. Ya, yang masih kurang, nah ini coba di kelas besar ini digenjot lagi belajarnya supaya bisa jadi bagus atau amat bagus. Masih ada waktu, tidak usah berkecil hati, masih ada waktu, masih lama waktunya. Jadi jangan berkecil hati atau putus asa, tetap belajarnya ditingkatkan, insya Allah nanti pasti hasilnya akan bagus atau sangat bagus. Oke ya, semangat ya.
Ya. Untuk kelas 4 karena kemarin tidak ada perubahan ya, jadi langsung naik di kelas 3-nya ke kelas 4-nya tanpa di kocok lagi ya, kocok ulang lagi. Jadi tetap kalau 3A ya naiknya langsung ke 4A, 3B ya naiknya langsung ke 4B, 3C ya langsung ke 4C. Demikian juga 3D langsung ke 4D. Ya, akan ada perubahan. Oleh karena itu, halo, dengar ya. Oleh karena itu, WA grupnya, dengarkan, WA grupnya, Pak Budi hanya rubah deskripsi grupnya. Jadi hanya Pak Budi rubah deskripsi grupnya dari 3A jadi 4A gitu aja. Tanpa merubah anggota grupnya yang di WA grup. Ke WA grup, nanti bisa japri Pak Budi ya. Pak Budi akan masukkan karena untuk di semester ini untuk PJJ semester ini insya Allah Pak Budi akan tetap pakai WA group ya. Untuk PJJ semester ini insya Allah Pak Budi akan tetap pakai WA group. Jadi WA group itu akan tetap Pak Budi eksiskan, akan Pak Budi tetap buka sebagai satu untuk mengingatkan pas waktu proses pembelajaran apa-apa saja materi atau bahan ajar atau hal apa yang harus kamu lakukan di waktu pembelajaran. Kedua, sebagai media untuk mengirimkan tugas. Jadi setelah kalian dapat materi pembelajaran dan tugasnya, kalian kirimkan ke WA group atau bukan ke WA itu, ke nomor WA yang akan Pak Budi sharekan. Pak Budi akan infokan di WA group nomor untuk pengiriman tugasnya. Nah, oleh karena itu Pak Budi tetap akan pakai WA group selain Zoom. Jadi Zoom ini insya Allah akan kita intensifkan. Jadi kalau kemarin di semester kemarin Pak Budi masih pakai akun Zoom yang free, yang tidak berbayar, yang gratisan ya istilahnya. Yang 40 menit putus itu untuk semester ini Pak Budi sudah pakai akun Zoom yang unlimited. Jadi insya Allah sebenarnya ini kembali ke kalian. Kalau kalian sebenarnya sudah untuk paketan datanya atau mungkin gadgetnya atau HP yang kalian pakai untuk Zoom itu tidak berbagi atau tidak terkendala, sebenarnya bisa seharian nge-Zoom. Tapi kan kita juga lihat kondisinya juga. Tapi minimal sekarang kita sudah tidak 40 menit putus, sebelum 40 menit putus, tidak insya Allah. Kita bisa full insya Allah 1 jam kalau memang memungkinkan untuk Zoom. Tapi kan ya kita juga, Pak Budi juga lihat kondisi juga toh ya. Sebenarnya pembelajaran di depan gadget atau gawe ini juga tidak bagus. Ini Pak Budi sudah pakai kacamata ini. Wis tidak bisa, wis penglihatannya Pak Budi sudah kabur sekarang 1 tahun ini. Nah, ini kan kalau kalian yang masih muda-muda ini kan sayang kalau sejak awal sudah pakai kacamata. Ya, itu yang pertama. Ya, yang kedua, sekarang akan masuk ke penjelasan ini tentang sosialisasi. Sebenarnya enggak banyak berubah antara pelaksanaan PJJ semester kemarin dengan sekarang. Karena memang kondisi yang belum memungkinkan kita untuk pembelajaran tatap muka, sehingga kita ya mau tidak mau, suka tidak suka ya terpaksa pakai PJJ.
Ya, anak-anak nggak apa-apa ya. Oh, yang penting semangat belajarnya ya, sama niat. Oh, niat belajarnya masih harus tetap tinggi. Itu yang utama untuk kalian. Insya Allah ya, semoga ini cepat segera berakhir ya. Ya, karena memang kondisi seluruhnya merasakan ini, semuanya merasakan ini. Tidak hanya dari pelajar saja, ya, dunia usaha, tutup semua ini. Lihat aja kalau kalian ke jalan gitu, jalan-jalan pada ditutupi. Ya, ini memang memaksa kita harus tetap stay at home. Ya, ini untuk tujuannya memang untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Ya, jangan lupa ya, untuk kondisi seperti ini 3M, 3M ya, 3M. 3M. Jangan lupa itu apa? Ayo, cuci tangan, pakai masker, menjauhi kerumunan. Iya, kalau enggak mau ya kita stay at home, tinggal di rumah. Tapi kan kalau kalian kan ya masih anak-anak ya, kalau tinggal di rumah terus pasti bosen lah, pasti ya, pasti akan mengalami kebosanan kalau di rumah aja. Nah, apalagi belajarnya juga dari rumah. Oke ya, bentar ya. Ini Pak Budi, coba di unmute. Coba di unmute. Pak Budi mau tanya jawab ini sebelum masuk ke sosialisasi. Tanya jawab apa, Pak? Ya, Gak apa-apa, Pak. kesempatannya Nggak setiap saat guru mapel bisa Zoom dengan semua siswa seperti ini. Kenapa? Mungkin mau kalian sampaikan untuk mapelnya Mr. Budi bahasa Inggris. Kelas 3 kemarin apa kendalanya, apa keluhannya, dan untuk ke kelas di kelas 4 ini apa harapannya? Ayo, monggo. Siapa kelas besar loh kalian, sudah kelas besar harus berani Bapak. Kalau sudah kelas 4 itu harus sudah berani mengungkapkan pendapat. Bapak Budi mau tanya. Bapak, gak denger, Pak. Apa lu, Ki? Gak denger, Pak. Nah, ini Pak Budi mau tanya jawab sebelum masuk ke sosialisasi. Tadi kan sudah ngomong agak panjang lebar ya. Apa ungkapan atau unek-unek atau mungkin harapan kalian di kelas 4 ini? Gak ada pelajaran toh, Pak. Nggak ada, belum, tenang aja, pembelajaran itu gampang, tenang aja. Nanti kalau pas waktunya pembelajaran kita pembelajaran, tenang, jangan terburu. Ya, ini kan masih hari pertama. Kalau kamu masuk sekolah itu ini paling masih setelah libur pertama, setelah libur semester. Belum, tenang. Masih setelah libur. Mungkin kendalanya atau mungkin harapannya di kelas ini. Ada yang tanya kan? Ya, Pak, mau belajar, Pak. Nah, kalau enggak Pak Budi akan ya. Ayo. Share screen tentang sosialisasi PJJ. Setelah sosialisasi akan Pak Budi minta kalian untuk menyampaikan pertanyaan dari screen Pak Budi. Ya. Oke.
Sorry. Hilang, Pak. Bentar. Tadi tidak unmute, tapi ini ya. Pas. Join guys, everybody join guys. Kelihatan? Halo. Halo. Kelihatan? Kelihatan dong. Oke. Kelihatan. Ya, sesuai arahan dari Kepala Sekolah, hari pertama ini Pak Budi isi dengan sosialisasi PJJ. Dalam hal ini tentu mapel bahasa Inggris. Nanti setelah ini mungkin kalian akan dapat sosialisasi BDR. BDR dengan PJJ itu apa sih? Sama atau beda sih? Sama saja. Apa sih kepanjangan dari BDR? Kalau PJJ kan pembelajaran jarak jauh. Kalau BDR, ayo walaupun ini Pak Budi mute, bisa, ayo Pak Budi dengar kok ini, ayo. Belajar dari rumah. Jadi BDR atau PJJ sama saja. Oke ya, untuk kelas 4. Kita mulai. Apa sih kok kita tetap BDR, Pak? Kok kita tetap PJJ? Kapan PTM-nya, pembelajaran tatap mukanya? Kemarin katanya bulan Juli. Ini kok nggak jadi lagi ya, yang melatar belakangi kita masih tetap BDR sampai sekarang ini. Yang pertama ya pandemi COVID. Ya, kalau kalian lihat di televisi, baca berita, semuanya berita atau informasinya tentang corona COVID yang semakin merajalela dari hari ke hari. Terus yang kedua yang melatar belakangi kita masih tetap BDR itu pedoman dari Kemendikbud ya sekarang tentang BDR. Ketiga, surat edaran Wali Kota Surabaya yang belum membolehkan semua jenjang penyelenggara pendidikan baik dari jenjang SMP, SD, TK, PAUD di Kota Surabaya untuk mengadakan PTM, pembelajaran tatap muka, sehingga memaksa kita untuk belajar dari rumah. Terus yang keempat, ya ini yang sesuai dengan sekolah kita. Ternyata pimpinan pusat Muhammadiyah pun juga memberi surat edaran tentang tata cara menghadapi pandemi ini, yang di salah satu poinnya itu belum memperbolehkan pembelajaran tatap muka di daerah-daerah yang terkategori zona merah. Nah, di Surabaya ini kan merah. Oke, ini program belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh di SD Muhammadiyah 22. Ini nanti Pak Budi akan bedakan metodenya. Ada daring, ada luring. Daring itu ngapain saja, luringnya itu seperti apa saja. Tapi sebenarnya ini cocoknya untuk guru kelas, tapi nggak apa-apa lah. Pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau online
istilahnya daring. Nah, jadi memang untuk daring syarat minimal yang harus kita ada yaitu gadget atau kalau bahasa Indonesianya gawai. Ya memang itu prasyarat utama yang harus ada gadget. Kendalanya kan sekarang anak-anak ini kebanyakan gadgetnya masih sharing, masih berbagi. Ya memang mungkin tahun ini lebih bagus dari tahun kemarin. Tahun kemarin mungkin sharingnya dengan satu orang, sekarang sudah enggak. Itu mungkin ada yang sudah seperti itu. Tapi ya kita tetap jagani untuk anak-anak yang masih gadgetnya atau gawainya itu sharing. Jadi syarat utama daring itu harus ada gadget, apakah itu HP atau laptop atau komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet. Selain gadget, ada lagi prasyarat utama yang harus ada, yaitu apa? Koneksi atau istilahnya internet, atau kalau bahasa kalian paketan. Nah itu, jadi sudah harus ada gawe, gadget, harus ada internetnya juga. Itu semuanya butuh uang untuk beli. Nah, ini memang kendalanya di daring itu seperti itu. Nah, dan kita dipaksa untuk BDR, otomatis kita harus pembelajaran jarak jauh daring ini. Jadi semoga anak-anak kelas 4 ini selain diberi kesehatan, semangat, juga diberi kemudahan dalam hal tersebut. Terus selain daring, nanti kita kombinasi dengan luring ya, jadi blended, campuran pembelajaran jarak jauh luar jaringan, ini offline. Ini enggak perlu, yang utama pasti kalau di luar jaringan enggak perlu internet, enggak perlu paket. Tapi kalau gadget ya kayaknya masih sih. Gadgetnya apa? Mungkin beda. Kalau yang daring itu gadget utamanya HP, laptop, komputer. Kalau ini mungkin bisa televisi. Ya, ini kalian bisa lihat di SBU itu loh, pembelajaran yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan melalui televisi. Itu bisa dikategorikan luring. Selain itu nanti tugas, bahan ajar, buku paket. Buku paket kita, tadi Pak Budi belum nyinggung ya, berubah. Yang dulu National Geographic, sekarang ke buku paket Erlangga. Nggak apa-apa, sama saja sih sebenarnya. Buku paket itu kan hanya media ajar. Media ajar kan macam-macam. Nanti kalau itu kurang bisa diambilkan dari yang lainnya. Kalau sudah atau itu sudah dirasa lebih atau cukup ya itu aja. Buku paket atau media-media pembelajaran di sekitar kalian. Di sekitar kalian itu semuanya benda-benda yang ada di lingkungan kalian itu sebenarnya media belajar kalau kalian pintar. Ya, jadi ada dua metodenya, daring sama luring. Mungkin kalau COVID-nya sudah melandai atau mungkin bisa menurun, bisa kita luring. Dengan tetap protokol kesehatan pandemi. Mungkin persentase anak yang masuk berapa persen dari keseluruhan anak. Insya Allah bisa. Semoga aja kita berdoa supaya bisa terlaksana. Terus media dan sumber belajar PJJ ya, ini ya kalian ya. Jadi selama ini kan untuk daring kebanyakan kalian kan hanya mengandalkan materi Bapak Ibu guru, baik Bapak Ibu guru wali kelas, Bapak Ibu guru mata pelajaran. Nah, sebenarnya kalian sudah kelas 4 kok. Kelas 4 kemampuan IT-nya sebenarnya sudah bagus toh. Untuk browsing, untuk buka googling itu sebenarnya saya kira untuk anak-anak SD Muhammadiyah 22 pasti bisa. Kalian bisa cari sendiri sumber belajarnya.
sumber belajar dan media belajarnya bisa cari sendiri. Jadi tidak terpaku pada apa yang disampaikan Bapak Ibu guru saja. Kalau merasa kurang, cari sendiri. Caranya ya apa Pak? Ya googling. Kan kita punya Google. Selain itu kan di sini, kalau kalian lihat di share screen-nya Mr. Budi kan banyak tautan-tautan sumber belajar yang bisa kalian pakai untuk menambah ya, karena memang daring ini beda sekali dengan tatap muka di kelas ya, tidak bisa disamakan karena kehadiran guru untuk daring tidak memungkinkan hadir di depan kalian. Jadi kalian harus punya inisiatif sendiri untuk mencari sumber-sumber ilmu dan media belajarnya itu. Bapak Ibu kalian di rumah itu bukan Bapak Ibu guru kalian. Memang Bapak Ibu guru yang Bapak Ibu kalian di rumah itu mendampingi kalian dalam pembelajaran. Tapi mereka bukan Bapak Ibu guru yang sebenarnya mengajar. Ya, oleh karena itu ya kalian harus nurut dengan Bapak Ibu kalian yang di rumah yang mendampingi kalian setiap hari di proses pembelajaran daring ini. Karena kehadiran Bapak Ibu guru yang di sekolah ini di depan kalian belum memungkinkan. Jadi apa caranya? Ya dialihkan. Ya bisa pembelajarannya lewat televisi, modul belajar. Modul belajar itu bisa, sebenarnya kemarin Pak Budi buat modul sudah untuk NG, tapi sekarang bukunya berubah ya harus buat modul lagi. Bahan ajar cetak, alat peraga, kalau yang luring, ya. Oke, nah untuk jadwal, ini jadwal kelas 6 ya, tapi sebenarnya sama aja, kelas 4, 5, 6 sama aja. Saya lihat dalam 1 bulan itu kan ada 4 minggu. Sekolah punya kebijakan untuk membagi per minggu itu dengan jadwal pembelajaran jarak jauh yang berbeda-beda. Tujuannya apa? Supaya ada variasi lah, tidak membosankan. Ambil contoh untuk minggu pertama. Nah, di sini kayaknya untuk hari Senin, jangan lupa, walaupun kalian tidak ada di sekolah, walaupun kalian BDR belajar dari rumah, jangan pernah kalian hilangkan suasana belajar di sekolah itu. Pindahkan suasana belajar di sekolah yang dulu pernah kalian rasakan di kelas 1 dan 2 ke rumah kalian. Kalau dulu kelas 1, kelas 2 sudah ada sholat duha, belum ya kelas 1, kelas 2. Nah sekarang coba sholat duha, jadi 6:30 itu kalian sudah harus bangun. Masa kamu nggak sholat subuh? Berarti kan memang sudah harus bangun 6:30 itu. Anggap itu kamu akan berangkat ke sekolah, walaupun kamu akan belajar dari rumah. Tapi anggap suasana ke sekolah itu atau bawa suasana di sekolah itu di rumahmu. Jadi 6:30 kamu harus bangun sampai jam 7 sholat duha. Itu wajib. Bukan maksudnya ya haruslah rutin ajak kalian kerjakan supaya apa? Ritme belajar kalian itu tidak terlalu berubah. Walaupun kalau di sekolah Bapak Ibu guru bisa memonitoring, tapi kalau di rumah, kalau ritme belajarmu yang ada di sekolah dulu tidak kamu tumbuhkan, pasti ya, ketika nanti masuk sekolah kamu akan merasa aneh dengan sesuatu yang dulu pernah kamu jadikan pembiasaan itu. Karena itu kamu tetap harus jaga itu di rumah. Sholat duha itu salah satu pembiasaannya. Terus di minggu pertama ya ini ya Ana ya, untuk guru mapel di minggu pertama semuanya akan Zoom, mulai dari PJOK, TIK, bahasa Inggris, KMD, bahasa Arab. Setelah itu akan dilanjutkan mapel wali kelas. Nanti biar Bapak Ibu wali kelas yang menjelaskan berikut. Intinya kita nanti untuk bahasa Inggris Zoom meetingnya, virtual meetingnya akan kita laksanakan di minggu pertama. Untuk Zoom
nanti pas waktu pembelajaran Pak Budi akan bagi jadi 2 kelompok. Mungkin 4A dengan 4B di sesi pertama, 4C dan 4D di sesi kedua. Harapannya apa? Supaya Pak Budi bisa monitoring kalian lebih bagus satu persatu daripada nanti satu jenjang langsung Zoom sekali. Ya kan, kalau satu jenjang Zoom sekali kan berapa? 100 anak kan terlalu besar. Nanti kalau Pak Budi bagi jadi 2 kan 50-50, insya Allah lebih termonitoring dengan bagus. Jadi Zoom mata pelajaran kita akan laksanakan di minggu pertama di bulan tersebut. Nah, minggu kedua apa Pak? Untuk minggu kedua ada PPT dan tugas. Ya Pak Budi bukan PPT sih sebenarnya. Pak Budi biasanya buat video pembelajaran, jarang Pak Budi pakai PPT. Kalau PPT biasanya Pak Budi berupa modul PDF. Ya, modul PDF. Karena kalau PPT ya kalau kalian putar di gadget, ya kecil-kecil ya tulisannya ya, apalagi. Kecuali kalau kamu jalankan di komputer mungkin. Tapi kalau kalian jalankan di HP ya terlalu kecil, makanya Pak Budi nanti akan modifikasi jadi video pembelajaran aja. Minggu ketiga apa? Minggu ketiga tugas terstruktur. Nanti bisa berupa ini Google Form. Google Form dan selanjutnya ini ada pelaporan. Ini untuk Pak Budi ya. Ini untuk Pak Budi. Oke ya. Halo. 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 Kak, selesainya masih lama. Halo. Ada yang ditanyakan dari penjelasan Pak Budi tadi? Selesainya masih lama, Ta. Sudah selesai. Kalau ada yang akhiri sampai sekian ya untuk sosialisasi pembelajaran kita. Untuk paket yang belum buka kelasnya lah. Memang harus tapi kalau memang kalian mengalami kendala atau apapun, kalian boleh berusaha dengan cara lainnya. Ada yang tanya? Baik, Kak. Ya, diakhiri sampai sekian ya. Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa? Dengan kelasnya ya? Ya. Goodbye. Pakai masker. Hai. Tetap semangat. Jangan lupa. Pakai